Selamat sore semuanya. Selamat sore teman-teman. Kali ini dengan saya mau menjelaskan materi tentang gerak periodik. Kita langsung masuk saja ke gerak periodik. Gerak periodik adalah gerak yang berulang dalam selang waktu atau periode yang sama. Gerak periodik ini selalu dinyatakan dalam fungsi sin dan kosinus. Oleh sebab itu, gerak periodik disebut juga gerak harmonik. Gerak periodik dapat berupa gerakan osilasi seperti getaran harmonik. Kemudian ini rumus dari gerak periodik, yaitu Xt sama dengan amplitudo dikali cos dikali delta T ditambah pi, dimana keterangan di sini yaitu Xt adalah posisi benda pada waktu T dengan satuan meter, dan omega yaitu kecepatan sudut dengan satuan rad per sekon, dan pi yaitu fase awal gerakan dengan satuan rad, yaitu pi itu fase awalnya itu sama t sama dengan 0. Amplitudo A itu persamaan dari amplitudo dengan satuan meter, dan t yaitu waktu dengan satuan sekon. Dan ini gambar cara menghasilkan rumusnya. Rumus dari gerak periodik. Gerak benda dari PO ke P ini PO ke P. Dan seterusnya dinamakan gerak melingkar beraturan. Proyeksi gerak benda dari PO ke O, P0 dan ke 0, terus melingkar lagi ke P2, terus ke 0 dan melingkar lagi ke P0, dan seterusnya dinamakan gerak harmonik pada sumbu Y. Kenapa? Karena gerak periodik di sini yaitu selalu dinyatakan dalam fungsi sin dan kosinus, dan gerak periodik adalah gerak yang berulang dalam selang waktu yang atau periode yang sama. Dan sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini ada dua contoh soal untuk gerak periodik, yaitu contoh soal yang pertama, sebuah ayunan di taman berayun bolak-balik dengan periode 2 detik. Jika amplitudo gerakan ayunan adalah 0,5 meter, tentukanlah persamaan posisi ayunan pada waktu T sama dengan 1 detik. Di sini diketahui T sama dengan 2 detik, dan T itu periode, dan A itu amplitudo sama dengan 0,5 meter. Ditanya Xt-nya. Xt-nya di sini yaitu posisi benda pada waktu T. Dan ini penyelesaiannya. Yang pertama itu kita mencari frekuensi, di mana F sama dengan 1 per T. Lalu yang kedua mencari kecepatan sudutnya atau omeganya, yaitu 2 pi f. Jadi omeganya sama dengan 2
pi dikali 1/2 sama dengan pi rad per sekon. Untuk mencari nilai pi, kita perlu mengetahui kondisi awal gerakan T sama dengan 0 detik. Misalnya, jika ayunan berada pada posisi maksimum saat T sama dengan 0, maka pi-nya sama dengan 0. Namun, jika ayunan berada pada posisi minimum saat T sama dengan 0, maka pi-nya sama dengan pi. Kita misalkan, asumsikan ayunan berada pada posisi maksimum saat T-nya sama dengan 0, maka pi-nya juga sama dengan 0. Jadi persamaan posisi ayunan pada saat T sama dengan 1 detik adalah xt sama dengan amplitudo dikali cos dikali omega T ditambah pi. Jadi xt nya sama dengan 0,5 dikali cos dikali pi dikali 1 ditambah 0. Jadi hasilnya sama dengan 0,5 dikali cos dikali pi sama dengan minus sama dengan negatif 0,5. Jadi pada waktu T sama dengan 1 detik, posisi ayunan adalah negatif 0,5 meter. Ini untuk contoh soal nomor 1. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh soal nomor 2, yaitu sebuah ayunan sederhana ditempatkan di bawah sebuah lift. Jika lift dalam keadaan diam, maka periode ayunan 2 sekon. Lalu jika percepatan gravitasi bumi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka pada saat lift bergerak ke atas dengan percepatan 30 meter per sekon kuadrat, tentukan periode ayunannya. Nah, ini di sini diketahui T1-nya sama dengan 2 sekon. T1-nya itu periode pertama. Terus gaya gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon dan amplitudonya sama dengan 30 meter per sekon. Ditanya T2, yaitu periode kedua. Di sini rumus yang kita pakai yaitu T1 per T2 sama dengan 2pi per pi dalam kondisi diam dibagi 2pi per 2pi dalam 2pi akar dari 2 per delta kurang 1 bergerak ke atas. Jadi di sini muncul 2 per T2, di mana 2 ini hasil dari T1. Jadi T1 nya sama dengan 2 per T2 sama dengan akar G di gaya gravitasi ditambah amplitudonya per G gaya gravitasi. Jadi 2 per T2 sama dengan akar dari 10 ditambah 30, di mana 10 itu merupakan gaya gravitasi dan 30 itu dari amplitudonya dibagi 10. Jadi 2 per T2 sama dengan akar dari 40 per 10. Jadi 2 per T2 sama dengan akar 4. Akar 4 itu kita sederhanakan menjadi 2. Jadi untuk T2 nya sama dengan 2 per 2. Jadi T2 nya sama dengan 2 sekon. Ini untuk penyelesaian dari contoh soal nomor 2. Untuk
gerak periodik. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu simpangan gerak periodik. Di mana simpangan gerak harmonik atau gerak periodik adalah jarak antara posisi benda pada saat tertentu dengan posisi kesetimbangan atau posisi awal. Pada gerak harmonik sederhana, simpangan benda diukur dari titik keseimbangan atau posisi awal benda saat benda mulai bergerak bolak-balik. Simpangan dapat berupa besaran vektor atau skalar. Secara matematis, besarannya simpangan pada sumbu Y atau X dapat dituliskan sebagai berikut. X sama dengan radius cos delta sama dengan radius cos dikali dalam kurung 2pi per T dikali T. Lalu Y sama dengan radius sin delta sama dengan R sin dikali dalam kurung 2pi per periode dikali waktu. Jadi Y sama dengan A sin dikali omega T atau X sama dengan A cos dikali omega T. Jadi omeganya sama dengan 2pi per T. Dimana keterangannya di sini X itu merupakan sumbunya dan Y juga. Lalu R itu adalah jarak dari gerak antara titik pertama ke titik akhir. Terus di bawahnya itu merupakan delta, dan ini T besar itu persamaan dari periode. Terus T kecil itu persamaan dari waktu dengan satuan sekon. Lalu Pi yaitu fase awal gerakan dengan satuan rad, di mana fase pada T nya sama dengan 0. Di sini gambar kita menghasilkan rumusnya, rumus simpangan gerak periodik. Ini X dan ini Y. Terus Y sama dengan amplitude sin delta T. Di sini teman-teman yang menghasilkan rumus A sin dikali delta T. Jadi simpangan gerak itu yaitu penjelasannya seperti ini. Lalu kemudian kita masuk ke contoh soal nomor 1. Sebuah partikel bergerak harmonik dengan persamaan simpangan YT sama dengan 0, 1 cos YT sama dengan 0 dikali cos dalam kurung 4pi T. Tentukanlah simpangan partikel pada saat T nya sama dengan 0,25 detik. Penyelesaian dalam persamaan simpangan YT sama dengan A cos dikali delta T dikali omega T. Kita bisa mengidentifikasi bahwa amplitudo yaitu A nya sama dengan 0,1 dan frekuensi sudut omega sama dengan 4pi. Sekarang kita substitusikan nilai-nilai tersebut dan menghitung simpangan pada T sama dengan 0,25. Jadi Y nya sama dengan 0,25 sama dengan 0,1 cos dikali 4pi dikali 0,25. Jadi Y nya sama dengan 0,25 sama dengan 0,1 cos dikali Pi. Terus Y nya sama dengan 0,25 sama dengan 0,1 dikali dalam kurung negatif 1. Y nya sama dengan
Y dalam kurung 0,25 sama dengan negatif 0,1. Jadi simpangan pada saat T sama dengan 0,225 T adalah negatif 1 menit. Jadi hasil dari contoh soal sebuah partikel bergerak harmonik dengan bersamaan simpangan YT sama dengan 0,1 cos dikali 4 PT. Tentukan simpangan partikel pada saat T sama dengan 0,25 detik adalah negatif 0,1 meter 1 menit. Lalu kita masuk ke contoh soal nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini merupakan grafik dari gelombang. Lalu kemudian muncul soal di sini, besarnya simpangan pada saat T sama dengan 11 detik. Di sini. Adalah penyelesaian di sini diketahui waktunya sama dengan 11 detik. Ditanya Y pada saat T sama dengan 11 detik. Jadi kita peroleh amplitudenya sama dengan 5 dan periodenya sama dengan 8 detik. Jadi Y nya sama dengan amplitudo sin, amplitudo dikali sin per periode. Jadi Y nya sama dengan 5 sin Pi dikali 11 per 8. Y nya sama dengan 5 sin 22 dikali Pi per 8. Y nya sama dengan 5 per 2 akar 2 meter. Jadi simpangan pada saat T sama dengan 11 adalah 5 per 2 akar 2 meter. Jadi ini penyelesaian untuk soal nomor 2. Dengan demikian untuk pembahasan tentang simpanan gerak periodik sampai di sini. Kita masuk ke halaman berikut. Nah, di sini teman-teman, yaitu kecepatan gerak periodik, di mana kecepatan gerak periodik merupakan turunan dari fungsi posisi terhadap waktu atau simpangan. Jadi kecepatan merupakan besaran vektor yang menggambarkan perubahan posisi suatu benda per satuan waktu. Dalam gerak harmonik sederhana, kecepatan menggambarkan seberapa cepat benda bergerak pada suatu titik waktu tertentu di sekitar titik keseimbangan. Jadi rumus yang dihasilkan yaitu Vy sama dengan V cos delta sama dengan omega radius dikali cos dikali delta dikali omega t, atau Vy sama dengan amplitude A omega dikali cos dikali omega t, di mana keterangan di sini Vy merupakan kecepatan terhadap sumbu Y, A di sini merupakan amplitudo, dan omega di sini yaitu frekuensi sudut gerakan, dan R di sini merupakan radius, dan T yaitu waktunya. Untuk menghasilkan rumus, ini gambarnya. Ini grafik yang akan melahirkan rumus di atas kecepatan gerak periodik. Dia bergerak dari sini ke Pi. Ini merupakan sumbu X dan ini merupakan sumbu Y. Dan sekarang kita masuk ke contoh soalnya.
Di sini disebutkan ada sebuah benda melakukan gerak dengan persamaan simpangan Y sama dengan 5 sin dalam kurung 10t. Jadi kecepatan dalam cm t dalam sekon. Lalu kecepatan getaran pada benda itu pada detik ke-6 adalah, di sini diketahui Y-nya sama dengan 5 sin dikali 10t cm. Jadi kecepatannya sama dengan menuju t di sini sama dengan 6 sekon. Ditanya kecepatan, penyelesaiannya V sama dengan delta Y per delta T. Jadi sama dengan V sama dengan 5 dikali 10, 5 sin di sini dikali 10 yang ada dalam kurung ini cm per sekon. Jadi hasilnya 50 cos dikali dalam kurung 10 t cm per sekon. Jadi sama dengan 50 cos dikali dalam kurung 10 kali 6. Kenapa 10 kali 6? Karena t nya sama dengan 6. Jadi 50 dikali dalam kurung negatif 0,952. Jadi V nya sama dengan negatif 47,6 cm per sekon. Jadi untuk kecepatan getaran benda itu pada detik ke-6 adalah negatif 0,476 meter per sekon. Sekian penjelasan dari saya tentang kecepatan gerak periodik. Terus kita masuk ke bagian berikut di sini, yaitu percepatan getaran periodik. Percepatan gerak periodik merupakan turunan pertama kecepatan gerak harmonik atau turunan kedua simpangan rumus. Rumus yang dihasilkan di sini AY sama dengan amplitudo dikali sin delta sama dengan negatif V kuadrat per T dikali sin omega T sama dengan negatif dalam kurung omega radius akar omega radius kuadrat per delta cos omega T atau amplitudonya sama dengan A omega dikali cos omega T sama dengan negatif W kuadrat Y. Jadi muncul keterangan di sini dari rumus, yaitu A merupakan amplitudo dan ini merupakan delta. Terus V ini merupakan kecepatan dan omega merupakan frekuensi sudut gerakan. Dan A kecil ini adalah arah vektor dan R itu merupakan radius. Jadi untuk menghasilkan rumus kita dapat dari grafik ini. Kita masuk ke contoh soal.
contoh soal yang pertama itu sebuah benda bergerak harmonik dengan persamaan simpangan Y sama dengan 2 sin per sin 1/12 Pt dengan Y dalam meter dan T dalam sekon. Diketahui di sini Y sama dengan 2 sin 1/12 Pt. Jadi X nya dalam meter dan T nya dalam sekon. Ditanya A nya atau persamaan percepatan. Jadi V nya sama dengan 1/12 pi dikali cos 1/12 pi. A nya sama dengan delta V per delta T sama dengan D nya di sini 1/6 pi dikali cos 1/2 pi T. Jadi A nya sama dengan 1/72 pi kuadrat dikali sin 1/12 pi T. Dan kita masuk ke contoh soal nomor 2, yaitu sebuah benda bergerak harmonik dengan persamaan simpangan Y sama dengan 2 sin 1/12 pi dengan Y dalam meter dan T dalam sekon. Jadi diketahui di sini Y nya sama dengan Y nya sama dengan 2 sin 1/12 pi X dalam meter dan T dalam sekon. Ditanya A2 sama dengan, dimana A2 itu merupakan percepatan benda pada 2 sekon. Jadi muncul di sini A nya sama dengan negatif 1/72 pi kuadrat dikali sin 1/12 pi pada waktu 2 sekon. Jadi A nya sama dengan negatif 1/72 pi kuadrat dikurangi D dalam kurung 1/6 pi dikali cos 1/12 pi. Jadi A nya sama dengan 1/72 pi kuadrat. Jadi A nya di sini yaitu 1/72 pi kuadrat dikali sin 1/12 pi dikali 2. Terus kita masuk ke bagian berikut, yaitu periode gerak periodik. Periode merupakan waktu untuk melakukan suatu getaran, sehingga nilai periode sama dengan perbandingan antara waktu T per banyaknya getaran yang dinyatakan dengan N. Jadi rumus di sini T sama dengan periode sama dengan waktu per banyaknya getaran. Jadi gambar untuk menghasilkan rumus di sini. Di sini keterangannya itu T besar ini merupakan periode dengan satuan sekon, dan N kecil ini merupakan banyaknya getaran, dan T kecil ini merupakan waktu dengan satuan sekon. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini teman-teman, contoh soal nomor 1,
Diketahui sebuah benda bergerak dalam selang waktu 60 sekon dan membuat getaran sebanyak 6.000. Berapakah periode getaran tersebut? Diketahui waktunya sama dengan 60 sekon dan banyaknya getaran sama dengan 6.000. Ditanya periodenya, jadi T sama dengan T per N, 60 per 6.000. Jadi hasilnya 0,01 sekon. Kenapa bisa 0,01 sekon? Karena 60 dibagi 6.000 sama dengan 0,01 sekon. Lalu kita masuk ke contoh soal nomor 2. Sebuah bandul sederhana memiliki massa 100 gram dengan panjang tali 40 cm. Di sini ada gambar bandulnya. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon dan bandul tersebut diberi simpangan sudut sebesar 5 derajat, tentukan gaya yang menarik bandul saat simpangan maksimum, periode serta frekuensi getarannya sama dengan 1 dalam kurung sin 5 derajat sama dengan 0,087. Jadi diketahui di sini masanya sama dengan 100 gram. Jadi kita bawa ke gram, kita bawa ke kilogram sama dengan 0,1. Terus panjangnya sama dengan 40 cm. Lalu gaya gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Deltanya sama dengan 5 derajat. Jadi penyelesaian di sini F-nya F atau gayanya sama dengan mg sin delta. Jadi untuk menghasilkan rumus di sini kita ambil dari contoh soal di bawah ini. Jadi 0,1 dikali 10 dikali 0,087. Jadi usahanya sama dengan 0,087 Newton. Periodenya sama dengan 2pi akar sepertiga sama dengan 2 dikali 3,14. Jadi untuk T nya sama dengan 1,25 sekon. Terus untuk menghasilkan frekuensinya sama dengan 1 per T. Jadi 1 dibagi 1,25 sekon sama dengan 0,776 Hz, dimana Hz itu merupakan satuan dari frekuensi. Nah, ini teman-teman untuk penjelasan tentang periode pada gerak harmonik atau gerak periodik. Dan sekarang kita masuk ke bagian berikut, yaitu frekuensi, dimana pada gerak harmonik atau gerak periodik pasti kita akan mendapatkan yang namanya frekuensi. Nah, seperti apa frekuensi itu sendiri? Di sini dipaparkan bahwa frekuensi merupakan banyaknya getaran setiap pada satu detik, sehingga
Nilai frekuensi sama dengan perbandingan antara banyaknya getaran yang dinyatakan dengan N per lamanya waktu bergetar yang dinyatakan dengan T. Nilai frekuensi berbanding terbalik dengan periode. Jadi untuk frekuensi dia berbanding terbalik dengan periode. Rumus di sini F sama dengan N per T, di mana F itu merupakan frekuensi, N ini merupakan banyaknya getaran, dan T itu merupakan waktu dengan satuan sekon, dan frekuensi itu dengan satuan Hz. Di sini keterangan mendapatkan rumus. Ini merupakan N-nya, yakni banyaknya getaran. Lalu sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini diketahui sebuah partikel memiliki simpangan X yang memenuhi persamaan X sama dengan 0,4 cos dikali dalam kurung 3T ditambah pi per 4 dengan X dalam meter dan T nya dalam sekon dibagi amplitudonya. Carilah frekuensi F dan periode T gerak di mana partikel pada saat T nya sama dengan 0 sekon. Jadi di sini penyelesaiannya kita harus ingat bahwa Y sama dengan A cos dikali omega T ditambah 0. Kita harus perhatikan bahwa X nya sama dengan 0,4 karena diketahui contoh soalnya di atas X nya sama dengan 0,4 cos dikali dalam kurung 3T ditambah pi per 4, maka frekuensinya di sini yaitu omega sama dengan 2 pi terus 3 sama dengan 2 pi F, frekuensinya sama dengan 2 per 2 pi Hz merupakan satuan dari frekuensi. Jadi omega nya sama dengan 2 pi per T, di mana T itu merupakan periodenya. Jadi periodenya sama dengan 2 pi per 3 sekon. Nah, untuk mencari periode T pada saat T nya sama dengan 0 sekon, maka X nya sama dengan 0,4 cos dikali dalam kurung 3T ditambah pi per 4. Jadi X nya sama dengan 0,4 cos dikali 3 dikali 0 ditambah pi per 4. Jadi X nya sama dengan 0,4 cos dikali pi per 4. Jadi hasilnya X nya sama dengan 0,4 cos 45 derajat sama dengan X 0,4 dikali 1/2 akar 2. Jadi hasil dari X yaitu 0,2 akar 2 meter. Untuk B di sini yaitu kita mencari periodenya. Sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 2. Diketahui sebuah ayunan sederhana masing-masing panjang talinya 25 cm dan 49 cm. Perbandingan frekuensi getaran antara kedua. Ayunan adalah di sini diketahui D1 nya sama dengan 25 cm dan D2 nya sama dengan 49 cm, dimana ini merupakan panjang talinya. Ditanya frekuensi 1 per frekuensi 2.
Jadi rumusnya F1 per F2 sama dengan 1/2 pi, kita sederhanakan jadi tinggal akar 2 per D1 per 1/2 akar 9 akar 9 per D2, di mana D2 itu merupakan rumus dari frekuensi. Jadi D2 nya sama dengan 49 cm. Jadi F1 per F2 sama dengan akar dari D1 per D2 yaitu di sini F1 per F2 nya sama dengan akar D1 per D2. Jadi F1 per F2 nya sama dengan 7/5. Jadi untuk materi tentang gerak periodik sampai di sini pembahasannya. Terkait gerak periodik dan dimana di dalamnya itu ada periode, ada kecepatan gerak pada periode dan percepatan serta periode, terus ada amplitudo dan frekuensi. Jadi untuk sekian penjelasan dari saya teman-teman. Terima kasih, selamat sore.